Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila Azahra, NPM 111900641 dari Prodi D3 Farmasi, semester 3 Universitas Pekalongan. Saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan tema tablet sublingual untuk memenuhi tugas responsi praktikum teknologi sediaan solid. Kali ini saya akan membawakan sebuah jurnal yang berjudul Formulasi dan Evaluasi Tablet Sublingual yang mengandung natrium esomeprazol. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan tablet sublingual natrium esomeprazol yang diindikasikan untuk penyakit gastroesofageal, yaitu yang biasa kita sebut dengan GERD. Nah, GERD itu adalah penyakit yang menyebabkan iritasi pada esofagus akibat terjadinya kenaikan asam lambung. Meskipun penyakit GERD ini tidak mengancam nyawa, namun penyakit ini dapat mengganggu kesejahteraan hidup seseorang. Salah satu pengobatan GERD yang efektif yaitu dengan tablet yang mengandung esomeprazol. Kandungan ini, yaitu esomeprazol, ini berfungsi untuk menurunkan asam lambung berlebih. Alasan pada penelitian kali ini yaitu untuk mengoptimalkan dan mengembangkan formulasi pada tablet sublingual yang dibuat dengan 4 super disintegran yang berbeda, yaitu contohnya ada natrium patiglikolat, natrium karamelosa silang, crosspovidone, dan indium 414. Yang diteliti pada penelitian kali ini yaitu beberapa formulasi yang menggunakan super disintegran yang berbeda. Formulasi kali ini yaitu sebanyak 13 formulasi. Pada masing-masing formulasi memiliki kesamaan formulasi, yaitu adanya sodium sakarin sebanyak 1, mannitol 90, magnesium stearat 4, dan talknya 4. Pada formulasi yang pertama yang membedakan yaitu adalah adanya MCC pH 101 sebanyak 81. Pada formulasi kedua yaitu MCC pH-nya sebanyak 77, terdapat sodium starch glikolat, dan pada formulasi ketiga yaitu ada sodium starch glikolat, dan kemudian MCC pH 101-nya sebanyak 75. Pada formulasi keempat terdapat sodium starch glikolat dengan MCC pH sebanyak 73, dan pada formulasi kelima tidak terdapat SSG atau sodium starch glikolat, tetapi terdapat cross carmelose sodium dengan MCC pH 101 sebanyak 77. Pada formulasi ke-6 yaitu terdapat cross carmelose sodium atau CCS dengan MCC pH 101-nya sebanyak 75, dan pada formulasi ke-8 yaitu terdapat CCS atau cross carmelose sodium dengan MCC pH 101-nya sebanyak 73, dan pada formulasi ke-8 tidak terdapat sodium starch glikolat, tidak terdapat cross carmelose sodium, tetapi terdapat crosspovidone dengan MCC pH 101 sebanyak 77. Pada formulasi ke-9 terdapat crosspovidone dan MCC pH 101 sebanyak 75. Formulasi ke-10 terdapat crosspovidone dengan MCC pH 101-nya sebanyak 73. Pada formulasi ke-11, ke-12, dan ke-13 terdapat indium 414. Pada formulasi ke-11, indium 414 terdapat sebanyak 1, dan MCPH 101 sebanyak 80. Formulasi ke-12, indium 414 sebanyak 2, MCC-pH 101 sebanyak 79, dan pada formulasi ke-13 yaitu terdapat indium 414 dengan MCC-pH 101 sebanyak 77. Evaluasi pada sediaan tablet sublingual kali ini yaitu ada beberapa evaluasi. Yang pertama, evaluasi keseragaman bobot tablet. Yang kedua, evaluasi kekerasan tablet. Dan yang ketiga, evaluasi kerapuhan tablet. Yang keempat, ada dimensi tablet. Yang kelima, ada evaluasi waktu hancur. Yang keenam, ada studi pelepasan obat in vitro. Yang ketujuh, studi stabilitas. Yang kedelapan, yaitu studi waktu pembasahan. Dan yang ke-9 atau yang terakhir yaitu kandungan obat. Yang pertama, pada uji keseragaman bobot, yaitu dengan cara menimbang acak 20 tablet
secara individual dan berat rata-rata dihitung. Presentasi defisiasi tiap tablet dari berat rata-rata dihitung. Yang kedua yaitu pada uji kekerasan tablet dengan cara memasukkan tablet di antara pelunger dan dikencangkan dari salah satu ujung. Dan tekanan yang digunakan untuk memecahkan tablet diukur secara diametris. Pada kerapuhan tablet yaitu dilakukan dengan cara penimbangan tablet dan ditempatkan dalam alat uji yang bernama Roche variabilator. Pada dimensi tablet yaitu dilakukan dengan cara mengukur menggunakan alat skala jangka Vernier yang dikontrol dalam variasi plus 5% dari nilai rata-rata. Selanjutnya dilakukan evaluasi uji waktu hancur yaitu dengan cara memasukkan tablet ke dalam alat disintegrasi tablet. Selanjutnya dilakukan studi pelepasan obat in vitro yaitu dilakukan dengan cara pelepasan natrium esomeprazol secara in vitro dari tablet yang diformulasikan dilakukan dalam alat uji yang bernama disolusi 2 USP menggunakan 900 ml disolusi yang dipertahankan pada suhu 30 derajat Celcius dengan kecepatan pengadukan 50 rpm. Setiap formulasi diuji secara individual dalam 900 ml buffer fosfat dengan pH 6,8. Kemudian pada setiap jarak interval 30 detik, sampel 5 ml diambil dari media disolusi dan diganti dengan media segar untuk menjaga volume konstan. Kemudian setelah difiltrasi dan pengenceran yang sesuai, jumlah obat yang dilepaskan dalam setiap sampel ditentukan secara spektrofotometri. Selanjutnya pada evaluasi studi stabilitas dilakukan dengan cara tablet disimpan pada suhu 40 derajat Celcius selama 1 bulan. Setelah selang waktu 15 hari, 30 hari, sampel ditarik dan diuji untuk berbagai tes fisik dan studi pelepasan obat. Kemudian pada waktu pembasahan, tablet ditempatkan di tengah 2 lapis kertas penyerap yang dipasang ke dalam petri dish. Setelah kertas benar-benar dibasahi dengan air suling, kelebihan air benar-benar dikeluarkan dari piring. Waktu yang dibutuhkan agar air terdifusi dari kertas penyerap yang dibasahi ke seluruh tablet, kemudian dicatat menggunakan stopwatch. Selanjutnya pada kandungan obat tablet ditimbang secara individual dan obat diekstraksi dalam buffer fosfat dengan pH 6,8 dan larutan disaring dengan kertas saring Whatman. Absorbensi diukur setelah pengenceran yang sesuai menggunakan spektrofotometer sinar ganda Shimadzu UV 1800. Hasil evaluasi tablet sublingual kali ini, hasil karakteristik serbuk campuran, semua batch menunjukkan aliran dan kompresibilitas yang baik. Kemudian tablet yang telah disiapkan dievaluasi berat, kekerasan, ketebalan, kerapuhan, kandungan obat, waktu pembasahan, waktu hancur in vitro, dan disolusi in vitro. Kemudian diketahui bahwa semua tablet dengan formulasi lolos uji variasi bobot. Karena presentasi variasi bobot masih dalam batas farmakope. Tablet yang disiapkan dalam semua formulasi memiliki kekuatan mekanik yang baik dengan kekerasan yang cukup dalam kisaran 4,1 hingga 4,9 kg per cm kubik. Kemudian ketebalan rata-rata tablet hampir seragam antara 3,03 sampai 3,11 mm di semua formulasi. Kemudian pada variasi kerapuhan antara 0,21% dan 0,72%. Yang kurang dari 1% merupakan indikasi ketahanan mekanis tablet yang baik. Kemudian kandungan obat pada semua formulasi sangat seragam pada kisaran 98,13 sampai 100,53%. Waktu pembasahan ditemukan pada kisaran 8,2 sampai 114,2 detik. Diketahui bahwa pada formulasi ke-13 yang mengandung 8% indium 414 sebagai super disintegran menunjukkan laju disintegrasi yang lebih cepat dibandingkan dengan formulasi yang lain. Dapat diamati tidak ada perubahan besar baik pada keseragaman bobot, kandungan obat, dan profil disolusi setelah dilakukan studi stabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa formulasi tersebut mampu mempertahankan stabilitasnya. Kesimpulan dari penelitian tablet sublingual menunjukkan bahwa formulasi 13 mengandung
8% indion 414 sebagai super disintegran menunjukkan tingkat disintegrasi lebih cepat dibandingkan dengan formulasi yang lain. Berdasarkan formulasi ke-13, muncul pelepasan obat dengan pH 6,8 dan penyangga fosfat sebagai medium disolusi. Studi stabilitas menunjukkan bahwa formulasi yang lebih stabil yaitu pada formulasi ke-13. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.